Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Inyoman Gede Mahaputra ST MSc PhD sebagai penguji 1, dan yang saya hormati juga Ibu Newaya Nurwarse ST MT sebagai penguji 2 sekaligus sebagai pembimbing saya. Perkenalkan, nama saya Indivana Zulfikar, NIM 119. Kali ini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengembangan Pertanian Vertikal di Kota Denpasar dengan konsep desain berkelanjutan. Baik, saya akan memulai presentasi. Judul proposal saya yaitu Pengembangan Pertanian Vertikal di Kota Denpasar dengan konsep desain berkelanjutan. Yang pertama ada latar belakang. Jadi latar belakang yang pertama yaitu data penurunan luas lahan dari tahun 2011 sampai 2014 di Kota Denpasar. Berturut-turut yaitu dari 2,56 km persegi sampai ke 1,3 km persegi. Penurunan luas lahan pertanian mulai dari tahun 2013 yaitu sekitar 0,2 km persegi, dan pada tahun 2014 terjadi penurunan lahan pertanian sekitar 1,49 km persegi. Jadi luas lahan pertanian pada tahun terakhir yaitu hanya 5,62% dari luas wilayah secara keseluruhan. Jadi sisanya 94,38% adalah lahan pemukiman dan lain-lain. Solusi dari masalah tersebut, maka pertanian dibuat menjadi vertikal dengan menggunakan teknologi modern. Kemudian konsep perancangan yang digunakan yaitu sustainable design atau desain berkelanjutan di sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Diharapkan petani-petani lokal mampu meningkatkan perekonomiannya dengan adanya pertanian vertikal ini. Kemudian desain berkelanjutan pada bangunan-bangunan pertanian di masa ini merupakan salah satu konsep yang diupayakan untuk memecahkan masalah yang terjadi di suatu daerah, di mana fokusnya pada prinsip-prinsip sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kaitannya dengan pertanian yang di masa sekarang, khususnya di pusat kota, itu sudah terjadi penurunan lahan pertanian di setiap tahunnya, sehingga berdampak pada kebutuhan dan perekonomian masyarakat. Selanjutnya ada identifikasi masalah, di mana masalah yang pertama yaitu luas lahan pertanian di Denpasar dari tahun ke tahun semakin menyusut, di mana adanya alih fungsi lahan dan pembangunan di mana-mana sehingga menyebabkan penyusutan lahan pertanian itu sendiri. Yang kedua, penurunan jumlah hasil pertanian di Denpasar mengakibatkan perlunya melakukan impor bahan pangan dari wilayah lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Kemudian rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana menciptakan fasilitas bangunan vertikal modern dengan teknologi untuk mewadahi dan memfasilitasi sektor pertanian yang bisa berkembang, menyesuaikan kebutuhan yang semakin bertambah. Yang kedua, teknologi apa yang digunakan untuk menunjang fasilitas bangunan ini. Kemudian yang ketiga, konsep apa yang diterapkan untuk mencakup objek fisik, lingkungan, binaan, dan fasilitas pelayanan yang mengikuti prinsip sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tujuannya yaitu untuk mengatasi permasalahan mengenai penyusutan lahan pertanian yang terjadi di Kota Denpasar dengan mendirikan tempat pengembangan pertanian vertikal sebagai tempat penelitian dan edukasi masyarakat, sehingga menjadi sebuah persiapan ke depannya agar dapat dikembangkan kembali menjadi pertanian vertikal yang dapat mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Denpasar. Kemudian ada studi literatur. Jadi pertanian vertikal itu adalah praktek memproduksi makanan dan obat-obatan dalam lapisan yang ditumpuk secara vertikal. Kemudian permukaan yang cenderung vertikal dan atau terintegrasi dalam struktur lain seperti gedung pencakar langit, gedung bekas, atau peti kemas. Kemudian desain berkelanjutan itu merupakan sebuah industri yang memproduksi, memproses, dan memasarkan produk dan bahan bakar nabati, terutama dalam menanggapi permintaan harian konsumen di dalam perkotaan yang menerapkan metode produksi intensif. Kemudian memanfaatkan dan mendaur ulang sumber daya limbah agar bisa digunakan kembali. Kemudian kerangka pemikiran yaitu yang pertama, dari topik tugas akhir tersebut keluarlah permasalahan. Kemudian mencari studi pustaka dan data preseden untuk diklasifikasikan datanya. Kemudian masuklah ke lingkup perencanaan dan perancangan, di mana di dalamnya ada usulan tema dan konsep, pemrograman, konsep perancangan dan perencanaan. Kemudian terakhir muncullah
rancangan desain final. Kemudian desain preseden yang studi preseden maksud saya, itu yang pertama ada Sky Green Singapura. Jadi bangunan ini merupakan salah satu pusat inovasi pertanian urban, di mana Sky Green ini berupaya menjadi penyedia solusi terkemuka di dunia untuk teknologi pertanian perkotaan yang terintegrasi berkelanjutan. Kemudian yang kedua yaitu Pasona Haki Farm Tokyo, di mana bangunan ini merupakan sebuah bangunan perkantoran yang digunakan yang memiliki tempat untuk pengembangan pertanian kota yang dibuka untuk umum, sehingga masyarakat umum juga mampu mempelajari bagaimana sistem pertanian kota itu sendiri. Kemudian The Plan Chicago, di mana bangunan ini merupakan alih fungsi bangunan yang berawal dari bangunan bekas tempat memproses pengemasan daging yang diubah oleh sekelompok komunitas pengembangan pertanian menjadi tempat untuk melakukan riset dan pengembangan pertanian kota dengan menggunakan sistem pertanian indoor growing dan menggunakan pencahayaan dan pengawaan buatan yang bisa disesuaikan dengan tanaman apa yang akan dikembangkan di dalamnya. Kemudian selanjutnya ada vertical harvest blooming. Bangunan ini merupakan salah satu pertanian kota yang baru dibuat, mengikuti menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitarnya, di mana bangunan vertical farm ini mampu menghasilkan hingga 100.000 pon produk setiap tahunnya, menggunakan air 90% lebih hemat, lebih sedikit dari pertanian konvensional, dan sama sekali tidak menggunakan pestisida. Kemudian ada Plenty San Francisco, mana bangunan ini merupakan salah satu bangunan pertanian vertikal yang terletak di San Francisco, California, Amerika Serikat. Sistem pertanian yang digunakan pada Plenty ini adalah sistem pertanian hidroponik yang disusun vertikal, dan tanaman yang ditanamkan tidak bergantung pada cahaya matahari, melainkan digantikan dengan lampu LED yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan tanaman tersebut. Jadi kesimpulan dari beberapa preseden yang sudah saya bahas tadi, yaitu yang pertama itu ada interpretasi dan kategorisasi. Lokasinya yaitu berada di pusat kota dan area pemukiman. Kemudian yang kedua, setting bangunan terhadap lingkungan, itu bangunan pertanian vertikal kota. Vertikal kota ini berkesinambungan dengan bangunan di sekitarnya. Kemudian pencapaian bangunannya yaitu kebanyakan menggunakan dua entrance, jalur manusia. Kemudian keberadaan ruang terbukanya itu, pusat pengembangan pertanian vertikal ini memiliki ruang terbuka sebagai area utama atau area penunjang dari fasilitas utama yang ada. Kemudian pola masanya kebanyakan menggunakan pola masa tunggal, dan fasad bangunannya kebanyakan menggunakan pendekatan arsitektur modern minimalis. Kemudian pada bagian interior kebanyakan lebih mengutamakan fungsi dari ruangan tersebut sebagai area pertanian. Material yang digunakan yaitu material kaca sehingga cahaya matahari mudah menyinari tanaman yang ada di dalamnya. Kemudian karakter penggunanya yaitu ada ahli pertanian dan masyarakat yang mencari edukasi. Sirkulasi, menggunakan sirkulasi yang mudah dijangkau area pertanian sehingga dalam melakukan controlling tanaman itu dapat mudah diakses. Kemudian bukaannya pemaksimalan dengan material kaca pada keseluruhan bangunan. Fasilitas utamanya yaitu area penelitian, area pengembangan pertanian, area edukasi, dan area penunjang. Kemudian karakteristik pengguna. Pengguna pada pertanian vertikal ini yaitu yang pertama ada ahli pertanian. Jadi ahli pertanian itu sendiri melakukan penelitian terhadap sistem pertanian indoor modern agar bisa terus dikembangkan. Kemudian ada petani lokal, di mana petani lokal itu melakukan kegiatan pelatihan sistem pertanian modern yang sedang dikembangkan. Jadi para petani lokal bisa mempelajari bagaimana sistem pertanian yang sedang berkembang saat ini. Kemudian masyarakat umum tersebut juga melakukan pelatihan edukasi tentang pengembangan sistem pertanian yang sedang berkembang. Jadi para masyarakat bisa menerapkan sistem pertanian tersebut di rumah untuk mengatasi penyusutan lahan pertanian di kota Denpasar. Yang terakhir yaitu mengelola tempat perkembangan pertanian vertikal.
Yaitu selanjutnya ada jenis-jenis ruang. Berikut jenis-jenis ruang pada perencanaan tempat pengembangan pusat pertanian vertikal di kota Denpasar berdasarkan studi preseden dan karakteristik pengguna. Yaitu yang pertama ada ruang pertanian, kemudian ada ruang riset, kemudian ada ruang quality control, selanjutnya ada ruang pengemasan dan ruang penyimpanan, kemudian ada market, ada ruang pengolahan limbah, ada ruang kantor, dan ada ruang meeting. Selanjutnya ada ruang penunjang. Di area ruang penunjang ini ada beberapa ruang, yaitu ada kafetaria sebagai tempat istirahat, kemudian ada ruang serbaguna untuk mengadakan acara, kemudian ada area terbuka untuk bersantai. Kemudian ada ruang servis. Ruang servis itu yaitu ada toilet, ruang pegawai, parkir pegawai, dan parkir pengunjung. Kemudian ada persyaratan arsitektur. Yang pertama ada tata ruang. Tata ruang itu sendiri dirancang agar mudah diakses dan mudah untuk dijangkau bagi petani ataupun masyarakat yang sedang melakukan riset di tempat ini. Kemudian pencahayaannya dibuat semaksimal mungkin agar cahaya matahari bisa masuk dan membantu menyinari tanaman yang ada di dalam ruangan. Kemudian ada pengawalan. Pengawalan itu dirancang agar bisa diatur sesuai dengan kebutuhan tanaman yang ditanam pada bangunan. Kemudian pola masanya, untuk pola masa pada bangunan pengembangan pertanian vertikal ini dibuat menggunakan pola masa tunggal, dan pada material menggunakan material seperti baja, beton, kayu, bambu, dan kaca. Kemudian persyaratan lokasi. Persyaratan lokasi untuk pengembangan pertanian vertikal berada di pusat kota yang memiliki kendala di bidang pertanian sehingga mampu mengatasi masalah yang ada. Jadi lokasi yang dipilih yaitu di Kota Denpasar. Site-nya terletak di Jalan Tokumar dengan luas site yaitu 5.700 meter persegi dan memiliki kondisi kontur yang datar, dan entrance terdapat di sisi bagian barat site. Lokasi site ini dipilih karena berada tepat di pusat kota Denpasar yang sangat padat penduduk dan tidak terdapat lahan pertanian yang tersisa di sekitarnya, sehingga diharapkan dengan adanya pengembangan pertanian vertikal di tempat ini dapat mengatasi penyusutan lahan pertanian yang terjadi. Kemudian ada usulan tema. Dalam menentukan tema rancangan yang akan digunakan, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama penurunan lahan, kemudian fungsi bangunan. Maka dipilihlah tema Green Arsitektur dari pertimbangan di atas. Nah, ini merupakan ilustrasi dari tema Green Arsitektur. Kemudian ada usulan konsep. Dalam menentukan konsep rancangan yang akan digunakan, ada aspek yang perlu diperhatikan, yaitu lokasi. Dari pertimbangan tersebut, maka konsep perancangan yang akan digunakan adalah sustainable design atau desain berkelanjutan. Kemudian ada sistem utilitas bangunan, di mana fokus dari konsep utilitas dengan menerapkan prinsip high-tech architecture, yaitu pada sistem utilitas pada bagian edukasi. Kemudian sistem khusus yang digunakan pada bagian edukasi yaitu sistem otomatis pengkondisian ruang dengan teknologi controlled environment agriculture. Jadi sistem tersebut sudah secara otomatis dapat mengatur temperatur suhu ruangan, kemudian pencahayaan yang diatur menggunakan lampu LED, dan suhu udara, kualitas tanah, dan yang lainnya sudah secara otomatis dikondisikan. Kemudian ada sistem hidroponiknya. Bagaimana sistem utilitas hidroponik tersebut dapat dipelajari oleh masyarakat yang sedang mencari edukasi. Dengan memperlihatkan sistem utilitas kepada masyarakat, diharapkan dapat mengedukasi secara maksimal bagaimana sistem menanam tanaman dengan menggunakan sistem yang modern dan tepat diaplikasikan di lahan yang sempit dengan maksimal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila salah kata. Terima kasih.